ya baik Mbak ya. Kalau melihat ya angka-angka tadi memang secara umum keyakinan konsumen meningkat begitu, tapi memang dalam konteks penghasilan ini ada penurunan ya. Nah ini menggambarkan sebetulnya karena ini juga indeks ini dibandingkan dengan Desember ya, biasanya Desember ini dari sisi penghasilan ada katakanlah bonus ya, mungkin juga ada gaji-gaji tambahan begitu dan ada berbagai macam insentif ya biasanya di akhir tahun begitu terhadap terkait kinerja. Nah ini biasanya direalisasikan menjelang libur Nataru begitu ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga ketika dilakukan survei ya mungkin indeksnya lebih tinggi ya dari sisi pendapatan begitu. Nah ketika Januari kan insentif-insentif ini tidak terlalu banyak ya. Saya rasa itu salah satu faktor yang menggambarkan kenapa ketika ditanya soal penghasilan begitu indeksnya walaupun tetap optimis ya masih di atas 100 tetapi ada kecenderungan turun ya. Ini ada dampak seasonal semacam itu. Namun di sisi lain ya saya juga melihat bahwa pada sebagian sektor ya mungkin juga sudah terjadi apa katakanlah ya pemutusan hubungan kerja ini kan sudah terjadi ya beberapa sektor terutama di startup begitu, mungkin juga di tekstil. Nah ini kan sudah terjadi sejak mungkin akhir tahun lalu ya, dan itu kemudian lebih terefleksikan lagi ketika memasuki 2023 ini melalui indeks tadi ya, terutama indeks penghasilan saat ini begitu. Oke, jadi selain PHK, tadi ada faktor seasonal seperti ada bonus dan juga insentif yang biasanya diterima karyawan ya Pak di bulan Desember. Tapi seiring dengan membaiknya Ya. perekonomian, tapi ternyata pandangan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini juga ternyata menurun Pak. Sedikit sekitar 0,3 poin menjadi 112,1. Ini tentunya akan membuka potensi bahwa masyarakat ini akan lebih menahan konsumsinya dan lebih banyak menyimpan uangnya di bank. Nah, pandangan Anda saat ini seperti apa Pak? Iya, saya rasa aspek kehati-hatian itu memang akan terjadi ya, ketika kita juga melihat data tadi bahwa terhadap aspek kondisi ekonomi ya, ini walaupun kemarin BPS juga merilis ya 2 hari yang lalu bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,3% atau di atas target dari pemerintah, tetapi memang dalam kondisi terkini ya, terutama menghadapi awal tahun ini, ya ada tekanan ya di dalam sejumlah indikator ekonomi begitu, termasuk tadi ya saya rasa di indikator ini juga mengena begitu, sehingga ketika konsumen atau katakanlah masyarakat ditanya ya, sehingga angka terhadap kondisi ekonomi itu menggambarkan adanya sedikit ya penurunan walaupun tetap dalam konteks optimis begitu. Nah saya rasa ya akibat dari dinamika ekonomi terkini ya yang belum terrepresentasikan dari pertumbuhan ekonomi, tapi lebih pada situasi saat ini ya, di mana tekanan ekonomi ini sebetulnya yang mulai meningkat ya. Kita lihat sebetulnya inflasi juga tadi juga disampaikan masih di atas target dari Bank Indonesia begitu. Oke, jadi tekanannya masih meningkat apalagi dengan melihat inflasi masih jauh dari target Ya, Bank Indonesia. Kalau kita berbicara soal dan konsumsi menabung masyarakat, tadi benar itu Mbak. iya. Arahnya benar tadi bahwa kemungkinan lebih berhati-hati artinya lebih banyak disimpan daripada dibelanjakan kan begitu. Oke, kalau kita berbicara soal konsumsi masyarakat, terutama untuk sektor transportasi dan konsumsi, ini pada tahun 2022 kelompok ini kan memegang porsi yang cukup besar, sekitar 22,36%, atau sebetulnya ini ternyata meningkat imbas kenaikan harga BBM. Nah, apakah ini menjadi sinyal bahwa insentif untuk transportasi di daerah ini masih minim, bahkan dari Pemda sendiri, Pak Eko? Ya, kalau bicara soal insentif dari Pemda, tentu saja tidak semua Pemda bisa melakukan ya apa yang katakanlah disarankan oleh pemerintah pusat. Memang kemarin ada bantuan-bantuan ketika terjadi kenaikan harga BBM itu ya. Kemudian ada sejumlah insentif, misalkan dana transfer itu bisa digunakan juga untuk mensubsidi angkutan transportasi di daerah. Tapi saya rasa tidak semua Pemda melakukan itu ya, karena keterbatasan yang mereka miliki ya, sehingga kemudian ya tadi terefleksikan dari tingkat katakanlah ya biaya masyarakat untuk katakanlah bertransportasi itu menjadi lebih besar begitu ya. Jadi hal yang mereka keluarkan untuk konsumsi bidang transportasi jadi lebih besar gitu. Jadi ya ini mungkin ke depan sebagai lesson learned ya, bahwa kalau kemudian kebijakan insentif itu kepada Pemda, nah ini kadang-kadang Pemda itu jangankan untuk memberi insentif ya, untuk katakanlah mendanai dari operasional mereka sendiri aja tidak semua Pemda juga
cukup mampu begitu. Ada daerah-daerah yang memang tidak begitu banyak ya PAD yang bisa dihasilkan sehingga sangat bergantung dari dana transfer. Nah, kapasitas fiskal daerah ini saya rasa yang perlu dilihat ke depan untuk katakanlah membuat bentuk insentif yang lebih sesuai begitu Mbak, terutama menyangkut konsumsi masyarakat begitu. Insentif yang sesuai seperti apa tuh, Pak? Ya misalkan katakanlah misalkan kan saran di awal itu adalah kebijakan mensubsidi transportasi ya. Nah itu kan tidak semuanya bisa dilakukan oleh Pemda begitu. Nah hal lainnya ya mungkin yang sifatnya bagaimana mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah ya. Kalau memang misalkan kapasitas fiskal daerahnya saja itu rendah ya, saya rasa tidak match juga Mhm, ya dengan katakanlah upaya untuk mensubsidi transportasi umum misalkan begitu. Mungkin bentuk-bentuk yang lain ya, apakah dengan model-model yang lain yang lebih menyasar langsung kepada konsumennya itu begitu. Jadi tanpa harus menyangkut dengan efek langsung dari kenaikan BBM kan adalah kenaikan angkot transportasi umum ya, tarif mhm. transportasi umum di daerah. Nah sebetulnya juga ada efek ikutan yaitu misalkan kepada ini ya daya beli mereka untuk kebutuhan pokok misalkan begitu ya atau untuk hal-hal lain yang sifatnya primer begitu. Nah itu mungkin yang bisa lebih disarankan begitu. Oke.